Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Jangan lupa ya, tetap semangat. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa kembali walaupun tidak bertatap muka secara langsung ya. Liridha illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan para ilmuwan Islam ya, wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina syolillahi lahumul fatihah. Anak-anak, kita masih di bab 3 ya, yakni ilmu pengetahuan di masa Daulah Abbasiyah. Anak-anak, pada kurun waktu masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ya, beberapa kemajuan telah dicapai selain politik, ekonomi ya, dan juga pembangunan. Hal lain yaitu ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan pada masa ini mengalami puncak keemasan juga ya. Banyak sekali tokoh ilmuwan muslim yang lahir pada waktu itu ya. Sehingga banyak sekali ilmu-ilmu yang telah ditemukan atau teori-teori baru, dan ini ternyata sangat dahsyat sekali sehingga bisa menjadi rujukan-rujukan orang-orang luar negeri, muslim maupun non-muslim. Beberapa cabang ilmu pengetahuan umum yaitu meliputi ilmu filsafat, kemudian ilmu kedokteran, dan ilmu astronomi. Untuk ilmu filsafat ya, ilmu ini telah ditemukan oleh orang Yunani ya, sehingga pada dasarnya ilmu filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia. Kalau dalam bahasa Arabnya falsafah. Ilmu ini yaitu sebuah ilmu yang berisi tentang pengetahuan yang membahas tentang hakikat dari segala keadaan. Sehingga ada yang berpendapat bahwasanya semua ilmu itu munculnya dari ilmu filsafat ya. Kemudian umat Islam sendiri menemukan ilmu ini pada abad ke-8 ya, di Suriah, di Persia, Mesopotamia, dan Mesir ya. Dan Khalifah Harun ar-Rasyid pada waktu itu ya, beliau membuka jalan untuk menerjemahkan buku-buku ilmu filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab ya, sehingga bisa melahirkan berbagai cabang teori dan kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Al-Ma'mun. Dari sinilah akhirnya bermunculan tokoh-tokoh terkenal dari ilmuwan muslim ya, yang ahli dalam bidang filsafat. Di antaranya adalah Al-Kindi, kemudian Ar-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskaweh, dan Al-Ghazali. Selanjutnya yaitu ilmu kedokteran. Ilmu ini juga telah dikembangkan oleh umat Islam ya. Jadi umat Islam telah menyempurnakan ilmu kedokteran milik orang-orang Yunani. Hal ini telah diprakarsai oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur ini memang sosok atau khalifah yang benar-benar memiliki visi misi ke depan ya, sehingga beliau sangat memperhatikan beberapa pembangunan diantaranya dari segi ilmu pengetahuan ya. Dan karena ketertarikan beliau di bidang ilmu kedokteran, beliau sampai memindahkan pusat kedokteran yang dulunya di Jundi Sabur, akhirnya dipindah ke Baghdad. Beliau juga mengadakan kerjasama baik dengan orang-orang non-muslim ya, sampai beliau punya dokter pribadi ya, yang bernama Maimun, Ibnu Maimun, atau terkenal dengan Maimundes ya. Padahal orang ini adalah non-muslim ya, tetapi sang khalifah karena kebijakan beliau mau membuka kerjasama ya, sehingga terjalin hubungan baik dengan orang non-muslim. Usaha ini juga dilanjutkan oleh Khalifah Harun
Ar-Rasyid ya. Sehingga pada masa beliau rumah sakit ini menjadi tempat pusat pengajaran ya. Jadi secara prakteknya ini berada di rumah sakit, kemudian untuk menyampaikan teorinya tentang ilmu kedokteran ini disampaikan di masjid atau madrasah-madrasah ya. Sehingga pada masa beliau ini ya, para dokter yang berada di Baghdad sudah mencapai 800 lebih. Hal ini tentunya tidak semerta-merta terwujud ya kalau tanpa bantuan seorang pemimpin ya. Jadi memang seorang pemimpin itu sangat memiliki andil besar dalam kemajuan, terlebih dalam hal bidang pendidikan. Perkembangan yang sangat dahsyat sekali ya. Jadi pengenalan ilmu kedokteran oleh umat Islam ini terjadi pada abad ke-8 dan 9, dan pada abad 10 dan 11 mereka sudah mengajari orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi di bidang ilmu kedokteran ini. Orang Islam pertama pengantar ilmu kedokteran ini adalah Ali bin Robban at-Tabari ya. Di antaranya karya beliau ya, yaitu Ensiklopedia Kedokteran yang berjudul Firdaus Al-Hikmah ya, yang ditulis pada tahun 850 Masehi ya. Yang berisi tentang bidang patologi, farmakologi, dan diet ya. Selain itu, akhirnya bermunculan generasi-generasi selanjutnya, yakni Ar-Razi, kemudian Ali bin Abbas, muncul juga Ibnu Sina, juga Jabir bin Hayyan, dan juga ada Al-Kindi ya. Kemudian seterusnya lahir para dokter-dokter dari Islam. Yang ketiga yaitu ilmu astronomi ya. Kalau di istilah Islam biasanya terkenal dengan ilmu falak ya. Yaitu sebuah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit ya, seperti matahari, bulan, kemudian planet-planet dan lain sebagainya. Ilmu ini berkembang pada tahun 3000 sebelum Masehi ya, yang sudah dipelajari oleh para pendeta Babilonia ya, dan akhirnya mereka menemukan 12 gugus bintang. Dan karena penemuan ilmu ini akhirnya melahirkan cabang ilmu baru seperti geometri, ilmu ukur, ilmu hitung, ilmu matematika, dan penanggalan serta yang lainnya. Dan sebelum Nabi lahir ya, ilmu ini sudah dipelajari oleh orang-orang Arab. Mereka memang belajar dari orang-orang Babilonia ya. Virus untuk cinta terhadap ilmu ini telah diajarkan oleh Nabi Muhammad ya. Sampai ada sebuah makalah utlubul ilma walau bisin ya, carilah ilmu walaupun di negara Cina. Nah, ini telah diajarkan Nabi Muhammad ya. Beliau memberikan contoh ya, cinta terhadap ilmu ini dengan memberikan kebebasan ya, jaminan kebebasan untuk para tawanan perang ini. Mereka yang bisa menulis dan membaca diberikan kesempatan untuk bebas ya, dengan tadi mengajarkan ilmunya pada umat Islam. Virus untuk mencintai ilmu pengetahuan ya, atau tertarik dengan sebuah ilmu pengetahuan ini berhasil mempengaruhi umat Islam, sehingga pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah ya, ilmu pengetahuan ini mencapai puncak masa kejayaannya pula, sehingga muncul dan lahir para tokoh muslim baik dalam ilmu bidang umum maupun ilmu bidang agama. Dan ini tidak semerta-merta terjadi tanpa ada campur tangan para penguasa juga ya. Sampai ada yang menyampaikan atau redaksi yang mengatakan bahwasanya Khalifah Harun Ar-Rasyid ya, beliau saking cintanya tentang ilmu, dengan ilmu pengetahuan maksud saya ya, beliau bahkan rela mengeluarkan uang pribadinya ya untuk
perkembangan ilmu pengetahuan ini. Hasil dari kerja keras para ilmuwan muslim ya dalam mempelajari ilmu astronomi ini mampu melahirkan penemuan baru, yakni terkait dengan ketentuan ajaran Islam, diantaranya adalah waktu sholat ya, kemudian penentuan arah kiblat, dan juga penemuan awal bulan ya. Kalau kita sekarang kan sudah mudah, ada HP, kemudian ada petunjuk, ada waktu sendiri. Ini sudah bisa mengakses waktu sholat. Tapi kalau dulu ya belum terkoneksi dengan internet atau belum ada alat yang canggih seperti sekarang ini, lah itu kalau bukan mereka orang-orang yang benar-benar kerja keras untuk menentukan atau mengetahui hal baru, maka tidak akan bisa melahirkan sesuatu yang spesial dan sangat bermakna. Tentunya sangat memberikan kontribusi bagi kita semuanya, khususnya umat Islam. Kalau saya ibaratkan seperti kita di dalam gua ya. Kalau kita tidak punya trik tertentu, kita tentu akan kesulitan untuk mengetahui waktu. Ini sudah masuk waktu sholat atau belum. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Pada zaman dahulu belum ada alat yang canggih seperti sekarang ini untuk mengetahui kapan waktu sholat ya, awal bulan, akhir bulan, atau awal tahun. Lah ini kalau tidak ada keseriusan untuk mendalami sebuah ilmu tentang ini, maka tidak akan muncul hal baru atau penemuan baru. Di antaranya tokoh ilmuwan muslim yang sangat terkenal di bidang ilmu astronomi yaitu Muhammad bin Musa al-Khwarizmi ya. Beliau telah berhasil menulis buku yang berjudul Mukhtasar fi Hisab al-Jabar wa al-Muqabalah. Alhamdulillah buku ini berhasil menjadi rujukan bagi ilmuwan barat ya. Dan sampai sekarang pula ya, pemecahan aljabar ini masih menggunakan teorinya Al-Khwarizmi. Anak-anak tentunya kerja keras pasti akan menuai hasil yang maksimal ya. Seperti yang dilakukan oleh Al-Khwarizmi. Dengan usaha kerja keras beliau ya, yang hanya mempelajari ilmu astronomi, akhirnya beliau mampu menemukan teori baru di bidang matematika, yakni tentang aljabar ya. Bahkan teori ini telah dipakai oleh dunia. Ditemukan oleh siapa? Umat Islam. Bangga tidak kita menjadi umat Islam? Tentunya sangat bangga sekali. Banyak sekali para tokoh, para ilmuwan Islam ya, yang beliau sangat-sangat sekali ahli dalam bidang keilmuan dan tidak hanya dari satu disiplin ilmu ya. Sudah ahli dalam bidang filsafat, ahli pula dalam bidang kedokteran, ahli pula dalam bidang astronomi dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan atau yang dicapai oleh ilmuwan muslim pada masa dulu ya. Makanya mari kita bangkit ya. Anak-anak, kita manfaatkan, kita maksimalkan waktu kita untuk mempelajari hal-hal yang belum kita pelajari, tentunya hal-hal yang positif ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ilmuwan muslim pada waktu dulu itu tidak hanya mempelajari ilmu agama saja atau disiplin ilmu agama saja, justru beliau juga mempelajari ilmu umum ya, yang terkait dengan masalah duniawi ya. Karena memang semuanya, baik masalah duniawi maupun masalah ukhrawi ya, dunia maupun akhirat ini pada dasarnya adalah berkesinambungan ya. Maka ketika kita cinta dengan ilmu agama ya, tentunya kita juga harus cinta ilmu umum ya, karena keduanya saling bersambungan dan kita butuh keduanya. Walaupun pada dasarnya ya, masing-masing dari kita tentunya punya kecenderungan dan punya ketertarikan pada satu atau dua bidang ilmu pengetahuan ya. Tapi mari kita pelajari semuanya ya.
karena memang semuanya itu sangat kita butuhkan, terutama pada zaman sekarang ya. Semuanya itu sangat berkesinambungan, yang semuanya memiliki tuntutan untuk cepat dan tepat. Apalagi kita sekarang hidup di era milenial ya, hidup di era digital ya, yang semuanya seperti robot ya. Dan kita harus punya keyakinan bahwasanya usaha serta kerja keras yang maksimal pasti akan menghasilkan sesuatu yang maksimal pula. Setiap permasalahan yang muncul pasti ada jalan keluarnya. Setiap ada penyakit yang Allah turunkan pasti juga ada obatnya ya. Dan setiap ada kesulitan ya, di sana pula ada kemudahan. Inna ma'al usri yusro. Anak-anak, semoga dengan pelajaran yang telah kita pelajari hari ini ya, mampu membakar semangat kita menjadi pribadi muslim yang benar-benar bisa memaksimalkan waktu, mampu mengejar ketertinggalan, dan planningkan kehidupan kalian di masa mendatang sejak sekarang ya. Bila kalian bercita-cita menjadi penguasa, maka jadilah penguasa yang amanah, dan bila bercita-cita menjadi ilmuwan, maka tekuni bidang itu sehingga kalian mampu menemukan teori-teori baru layaknya para ilmuwan muslim serta para khalifah besar Islam yang mampu menaklukkan dunia. Alhamdulillah untuk materi kali ini cukup sekian. Saya mohon maaf, tentunya masih banyak salah dan khilaf dari saya. Semoga apa yang telah kita pelajari ya bisa membakar semangat bagi kita semua, khususnya saya pribadi ya. Saya mohon pamit. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangka, semangat karena Allah.